Baik, mari kita melakukan dengan menyanyikan lagu dalam hati. Dalam hati, nyanyi. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku ya Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar di surga, saat ini pada petang ini kami merendahkan diri kami. Kami ingin memuji nama Tuhan yang satu-satunya layak dipuji, disembah, ditinggikan, satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Saat ini kami mengakui akan kesalahan kami mohon keampunan dan mohon pengudusan saat ini juga. Sementara dan terlebih kami belajar Alkitab pada petang hari Sabat ini, Engkaulah kiranya yang mengurapi kami supaya kami dapat mengerti isi daripada pembahasan ini, supaya nama Tuhan dimuliakan bukan manusia. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, bisa didengar ya suara saya dan slide ini boleh didengar, dilihat maksudnya. Oke. Baik, sebelumnya saya mohon maaf oleh karena hari ini tidak dapat diawalkan dan yang memang lewat ya, sengaja dilewatkan 3.30 tadi, tetapi tidak sangka pula waktu sudah sampai jam 3.30 laptop pula yang ada masalah. Tidak tahu sistem dia ada yang masalah atau bagaimana ini di bagian sambungan internet ya, tidak dapat dikasih connect. Tapi sekarang terpaksa guna cara yang lain, tapi puji Tuhan masih ada jalan keluar untuk itu. Dan puji Tuhan juga kita masih boleh teruskan di pembahasan yang bab ke-7 pada Sabat ini mengenai pertentangan besar ya. Baik, seperti mana dalam slide dituliskan judul bukan 7 bahkan 8 ini, pertentangan besar bab 8 ya. Kita sudah berada di bab 7 sebenarnya pembahasan sebelum ini, di mana kita belajar membahas tentang keadaan manusia, dan pada hari ini kita membahas tentang pertentangan besar, konflik ya. Pernyataan doktrin. Seluruh umat manusia sekarang ini terlibat dalam suatu pertentangan besar antara Kristus dan setan mengenai karakter Allah, hukumnya, dan kekuasaannya atas alam semesta. Konflik tersebut telah dimulaikan di surga ketika salah satu makhluk ciptaan yang mendapatkan kebebasan memilih dalam kesombongannya telah menjadi setan, musuh Allah, dan memimpin sebagian malaikat untuk memberontak. Ia memperkenalkan roh pemberontakan kepada dunia ini ketika ia mengutuk Adam dan Hawa untuk berbuat dosa, menuntun Adam dan Hawa untuk berbuat dosa. Dosa manusia ini mengakibatkan rusaknya peta Allah dalam diri umat manusia, kacaunya dunia yang telah diciptakan, dan pada akhirnya mengakibatkan kehancuran dunia pada saat air bah melanda seluruh dunia. Seluruh ciptaan menonton dunia ini menjadi arena konflik semesta, di mana kasih Allah pada akhirnya terbukti benar.
Untuk mendampingi umatnya di dalam pertentangan tersebut, Kristus mengutus Roh Kudus dan malaikat-malaikat yang setia untuk menuntun, melindungi, dan memelihara mereka di jalan keselamatan. Simpulan dari ataupun ringkasan daripada pernyataan doktrin itu, yang pertama, ada pertentangan antara Kristus dan setan, dan pertentangan itu adalah mengenai 3 hal. Yang pertama adalah mengenai karakter Allah, yang kedua pertentangan mengenai hukum Allah, dan yang ketiga pertentangan mengenai kekuasaan Tuhan di atas alam semesta, di mana Kristus setan ini selalu menuduh, ya, dan menghasut manusia dan malaikat pada waktu itu dengan membentangkan kepada mereka tuduhan ke atas Tuhan sendiri. Iblis menuduh Allah sebagai Allah yang benggis, suka mengongkong, tidak memberikan kebebasan, dan dia bukan Allah yang pengasih sebenarnya, di mana hukum Tuhan itu sendiri setan katakan tidak dapat dituruti oleh manusia, ya. Dan terutama iblis tidak senang dengan kekuasaan Tuhan, dan kita lihat iblis telah berusaha menjadi seperti Tuhan. Dia memberontak dan mau menyamai seperti Tuhan, walaupun sebenarnya dia tidak dapat menjadi Tuhan, karena dia hanyalah ciptaan juga, ya. Kedua, pertentangan ini dimulai di surga dan diteruskan ke dalam dunia ini oleh jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Pertentangan ini dulu hanya Kristus dan iblis, Tuhan dan iblis. Tetapi ketika iblis mempengaruhi Adam dan Hawa juga mengikuti jejaknya, maka pertentangan ini juga diteruskan di dunia ini, ya. Dan setelah dosa itu merasuk manusia, maka peta Allah di dalam diri manusia juga sudah hilang. Tapi untuk menuntun dan melindungi manusia dalam pertentangan ini, Allah mengutus rohnya dan para malaikat, ya. Kita akan bahas lebih dalam nanti. Oke, asal mula pertentangan besar kita boleh lihat dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Dinyatakan Lucifer telah memulaikan dosa di surga dan membawanya ke bumi. Kita boleh lihat ayat yang lain di Hezkiel 28 ayat 12 sampai 17 dan Wahyu 12 ayat 4 dan 7 sampai ayat 9. Oleh karena kesombongan diri dalam dirinya, maka setan ingin menyamai Allah sang pencipta. Setan dan sepertiga malaikat di surga yang ikut memberontak terhadap Allah dilemparkan ke bumi oleh Mikael ataupun Yesus Kristus sendiri, ya. Nah, jadi pada waktu di surga itu dosa itu tidak pernah berlaku, ya. Dia satu yang misteri pada waktu itu. Satu-satunya yang dapat mengerti itu hanya Tuhan sendiri. Lucifer tidak mengerti apa itu dosa. Malaikat-malaikat juga tidak tahu apa itu dosa, dan manusia juga tidak mengerti apa itu dosa. Bahkan pada waktu Lucifer berdosa itu, dia tidak tahu apa yang berlaku dengan dia. Dia heran apa yang berlaku dengan dia. Cuma malaikat-malaikat di surga menasihati dia untuk tidak meneruskan pemberontakan itu, karena dikasih tahu, dinasihatkan kepada Lucifer bahwa dia akan menerima konsekuensi ataupun akibat dari itu nanti, ya. Tetapi Lucifer tetap meneruskan pemberontakan itu, lalu bukan hanya dia
waktu seterusnya bukan hanya dia lagi yang memberontak, tetapi dia membawa malaikat yang lain untuk dia mempengaruhi malaikat yang lain di sorga, dan banyak malaikat yang lain ikut pemberontakan dengan Lucifer pada waktu itu. Namun yang dibuang ke bumi itu adalah 1/3 saja. Oleh karena yang lain itu telah mendengar, ya, walaupun mula-mulanya memberontak terhadap Tuhan, dia kemudian mendengar nasihat dari malaikat yang lain, dan akhirnya dia juga tidak mengikuti pemberontakan itu, tidak meneruskan hasrat untuk pemberontakan itu, tetapi 1/3 daripada malaikat di surga, ya, maksudnya hampir separuh malaikat di surga ikut memberontak terhadap Allah dan kemudian dilemparkan ke bumi oleh Yesus sendiri. Ya, jadi jangan kita takut di dalam kehidupan kita. Kita kemana-mana ada masalah, ada ketakutan, ya, mungkin kita tiba-tiba tertidur di jalan, ada masalah di jalan dan kita terpaksa tidur di jalan itu pada malam itu. Jangan kita risau, ya. Walaupun memang ada iblis yang dekat dengan kita, tetapi iblis yang ada di bumi ini hanya ada 1/3 saja, ya. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, masih ada 2/3 malaikat di surga yang boleh membantu kita, melindungi kita pada waktu kita kesusahan itu, ya. Jadi sedangkan satu malaikat di sorga itu sungguh kuat, ya, melawan iblis sendiri, ya. Jadi apalagi kita menyebut nama Yesus, maka perlindungan akan datang kepada kita, ya, berikan oleh Tuhan. Oke, Kejadian 3 ayat 1-7. Manusia menjadi terlibat di dalam pertentangan besar antara Allah dan setan, antara yang benar dan yang jahat. Nah, setelah iblis ini dilemparkan ke bumi, ya, dibuang dari surga, maksudnya manusia, iblis mencoba untuk mendatangi manusia dan menggoda manusia, ya. Dan sehingga manusia ini turut terlibat di dalam pertentangan besar itu, ya. Kejadian 6 ayat 5 dan 11 dan 12. Bumi menjadi rusak dan manusia menjalankan kehidupan yang rusak. Akibat dari dosa itu akhirnya bukan sahaja manusia kehilangan kemuliaan, bukan hanya manusia kehilangan kemampuan dari Tuhan, ya, dan tetapi mereka juga mengetahui tentang yang jahat dan mereka turut terlibat di dalam kejahatan itu sendiri, sehingga bumi juga menjadi rusak, ya. Akibat juga itu berlaku kepada hewan-hewan, di mana binatang-binatang juga turut berlaku jahat antara masing-masing, dan tumbuhan juga mulai tumbuh duri, ya. Sehingga manusia pun menjalankan kehidupan yang rusak, ya, yang salah di hadapan Tuhan. Kejadian 7:17-20 dan 23. Allah menghancurkan manusia yang jahat dan bumi yang rusak dengan air bah. Allah memulai kehidupan yang baru di dunia ini dengan Nuh bersama keluarganya. Kita boleh lihat dalam Kejadian 9 ayat 1 juga. Nah, jadi Tuhan itu, oleh karena Tuhan melihat pada zaman Nuh kehidupan manusia ini sudah sangat rusak, Tuhan mengambil keputusan untuk memperbaharui bumi ini dengan air, ya. Masih bumi yang sama tetapi diperbaharui dengan air, yaitu dengan air bah, ya. Dan hanya 8 orang yang selamat pada waktu itu, sementara beribu-ribu orang yang wujud pada waktu itu
mati oleh karena air bah, sehingga semua kejahatan itu hilang pada waktu itu, ya, tidak ada lagi, ya. 1 Korintus 4 ayat 9. Bumi menjadi tontonan bagi seluruh alam semesta atas pertentangan besar tersebut. Nah, rupa-rupanya Alkitab menyatakan kepada kita ada makhluk lain yang hidup, yang kita tidak tahu, dan juga bagi selain daripada malaikat itu yang kita tidak tahu, ya. Dan mereka tidak berdosa, dan sekarang kita sebagai umat Tuhan, ciptaan Tuhan yang berdosa ini, kita menjadi tontonan bagi mereka, sehingga mereka melihat setiap hari bagaimana kasih Tuhan bekerja pada kita, dan mereka masih menunggu juga, sama seperti kita sebagai manusia menunggu akhir daripada pertentangan besar ini. Mereka juga tertanya-tanya sekarang bagaimana pertentangan besar ini akan berlaku, ya. Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi kita punya perjuangan sebagai seorang Kristen bukanlah melawan, ya, berperang seperti perang antara manusia, ya, perang antara senjata yang terkuat di bumi waktu ini, tetapi ada satu senjata ataupun satu kelompok yang jauh lebih berbahaya daripada apa yang ada di bumi sekarang ini. Bahkan mereka lah juga yang menuntun orang-orang ataupun manusia-manusia menggunakan kekerasan, kejahatan, peperangan itu sendiri, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, yaitu tim-tim ataupun kumpulan dari Lucifer ini sendiri, ya. Kita melawan itu, ya, perjuangan kita melawan mereka. Tetapi melawan tidak bermaksud untuk berperang dengan mereka, ya, tetapi maksudnya adalah dari kerohanian kita melawan kuasa-kuasa kegelapan ini yang mau mempengaruhi kita di dalam memberontak kepada Tuhan juga. Dan perjuangan ini, melawan ini, kita tidak dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita hanya dapat lakukan ini dengan kekuatan dari Tuhan sendiri, ya. Sebab itu kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan ketika kita mengalami cobaan dari iblis di dunia ini. Nah, kesimpulan pertikaian ataupun pertentangan yang terjadi di dunia ini dimulai oleh setan di surga. Tetapi Allah melemparkan setan keluar dari surga ke bumi ini, dan manusia menerima tawaran setan sehingga jatuh ke dalam dosa. Sehingga pertentangan di surga ini akhirnya dilanjutkan di bumi, dan pertentangan di antara Allah dan setan, kebenaran dan kejahatan, yang baik dan yang jahat, ya. Nah, apa yang dipermasalahkan iblis? Seperti mana dinyatakan sebentar tadi sebenarnya, bahwa bagaimana iblis telah menuduh, ya, Tuhan sebagai Tuhan yang tidak mengasihi, suka mengongkong, ya, tidak memberikan kebebasan kepada malaikatnya, ya, ciptaannya, ya. Undang-undang dan pemerintahan Allah. Oke. Yang pertama yang dipermasalahkan oleh iblis, isu yang dipermasalahkan oleh iblis adalah undang-undang dan pemerintahan Allah, ya. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3:4. Bagi setan, hukum itu sewenang-wenang dan membatasi kebebasan seorang. Mustahil bagi ciptaan Tuhan untuk menuruti hukum Allah. Jadi mungkin auto korek nih laptop saya, sehingga hukum itu menjadi hukum, tidak apa. Jadi iblis mempersoalkan tentang hukum Tuhan, dan dia mengatakan hukum itu membatasi kebebasan ciptaannya, dan bahkan menuduh manusia mustahil untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Tetapi itu semua tuduhan-tuduhan dari iblis ini yang dinyatakan kepada segenap ciptaan
Tuhan terbukti salah ketika Yesus mati dan dibangkitkan. Ya. Yesus sendiri yang menjelma sebagai manusia, ya. Dia tidak pernah berdosa. Dengan maksud, dengan kekuatan dari Tuhan, kita sebagai manusia biasa pun boleh menuruti Tuhan. Jadi salah ini tuduhan si iblis, ya. Kristus berjaya. Kedua isu yang dipermasalahkan setan, Kristus berjaya menunjukkan kepada setan bahwa adalah mungkin Kristus berjaya menunjukkan kepada setan bahwa adalah mungkin seorang manusia untuk menuruti hukum Allah. Yesus dicobai oleh setan tetapi ia berhasil menang menghadapi pencobaannya. Ini keterangan Yesus sendiri dalam Matius 4 ayat 5 sampai 10 berhasil menang daripada menghadapi pencobaan itu. Begitu juga kita manusia, ya. Salib adalah puncak pertentangan antara Allah dan setan. Dengan matinya Yesus di kayu salib, penguasa dunia ini dilemparkan keluar karena penguasa dunia ini telah dihukum, ya. Yang keempat, pertikaian atas kebenaran yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Nah, ini juga dipermasalahkan iblis. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kristus juga adalah pusat dari kitab suci, ya. Dan sebagai kesimpulan dari poin ini, isu yang dipermasalahkan setan. Ketidakpuasan setan atas pemerintahan Allah membuat dia memberontak dan melawan kepada Allah. Setan menuduh Allah sebagai Allah yang diktator, tidak ada kasih, dan kejam. Nah, inilah tuduhan iblis ini. Tetapi tuduhan ini juga ditujukan kepada Yesus sementara ia hidup di dunia ini sampai kematiannya di kayu salib. Tetapi kemudian Yesus bangkit lagi, ya. Dan ternyata dilihat bahwa tuduhan dari iblis ini ternyata salah ketika Yesus menjelma sebagai manusia ataupun Mesias, ya. Tadi sampai situ saja perbincangan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan kesimpulan, setan telah memulaikan pertikaian di surga. Iblislah yang memulai pertikaian di surga, pertentangan di surga antara yang baik dan yang jahat. Tetapi oleh karena iblis yang licik ini menjelma dalam bentuk ular ataupun, ya, dia menuntun dan mempengaruhi manusia yang pertama untuk ikut serta dalam pertentangan itu, sehingga pertentangan itu dilanjutkan di bumi ini, sehingga bukan saja Lucifer dan 1/3 dari malaikat di surga dibuang dari surga, tetapi manusia juga dibuang daripada Taman Eden. Masih di bumi, ya, Adam dan Hawa pada waktu itu, tetapi bukan lagi di Taman Eden, tetapi di tempat yang lain di luar daripada Taman Eden, ya. Kemudian seterusnya seluruh manusia terlibat dalam pertikaian ini. Tuduhan setan telah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib, ya. Ada topik khas tentang tuduhan iblis ini, ya. Disenaraikan semua tuduhan iblis itu kepada Tuhan, tetapi yang terpenting di sini adalah semua tuduhan iblis itu telah dibatalkan dan terbukti salah ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Sewaktu di sorga, sewaktu Yesus disalibkan, tulisan Ellen G. White dituliskan di dalam tulisan Roh Nubuat, dituliskan ketika Yesus disalibkan, malaikat di surga semuanya menangis dan mereka berkata kepada Allah Bapa, Tuhan, cukup sudah, kami sudah memahami, kami sudah sadar akan akibat dari dosa ini. Itu yang malaikat katakan sambil menangis pada waktu itu. Tetapi
Allah Bapa katakan belum cukup lagi. Belum lagi cukup. Seluruh malaikat di surga sudah mengerti bagaimana jahatnya dosa itu. Tetapi manusia di bumi belum lagi. Masih harus diteruskan ini, ya. Dan itu yang berlaku, ya. Dan yang terakhir, setan satu saat akan dibinasakan selama-lamanya. Kemuncak dari semua pertentangan ini, seperti mana dalam Wahyu 20 ayat 10, bahwa iblis dan unsur-unsur dosa yang ada pada waktu itu, yang masih ada pada waktu itu, akan dibinasakan, ya. Setelah kurang lebih setelah 1000 tahun Yesus datang, maka ada api dari langit membakar semua unsur-unsur dosa, ya, yang Tuhan mau hapuskan saja sebenarnya dosa sahaja, tetapi untuk menghapuskan dosa itu tidak dapat dihapuskan dosa itu kalau manusia yang telah berdosa dan terus-menerus menolak tuntunan dari Tuhan untuk bertobat itu, dan Lucifer sendiri akhirnya akan turut sama dibinasakan. Sebab kalau mereka tidak dibinasakan, maksudnya masih ada unsur-unsur dosa. Tetapi untuk menghapuskan unsur-unsur dosa selama-lamanya, maka harus dihapuskan iblis dan orang-orang yang terus-menerus mengikuti iblis sampai pada hari yang terakhir. Oke, jadi sampai di situ sejak pelajaran kita pada petang hari ini. Jika tidak ada kita buka ruang ini untuk pertanyaan jika ada pertanyaan maupun tambahan. Ada? Ada dari yang lain? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Dan jika masih ada pertanyaan, boleh sampaikan di grup, ya, bila-bila masa. Oke. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan di surga, terpuji dan termulia namamu. Pada petang hari Sabat ini kami sudah belajar tentang pertikaian besar atau pertentangan besar di antara yang baik dan yang jahat. Dan kami sebagai salah satu daripada makhluk yang terlibat di dalam pertentangan ini, kami mohon keampunan dari Tuhan. Kami mohon pengudusan dari Tuhan, dan kami mohon tuntunan dari Tuhan supaya kami diubahkan dan ditobatkan hari demi hari, sehingga peta Allah yang hilang di dalam diri kami pada waktu manusia memberontak akan kembali kelihatan di dalam diri kami. Tetapi bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang sudah mendengarkan pelajaran pada petang hari ini. Engkau yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti dan mereka boleh aplikasikan ini dalam kehidupan mereka. Bukan supaya manusia dimuliakan, tetapi hanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kami pada sisa hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Kita jumpa di ruangan yang seterusnya. Ya, kepiru baga aku Pastor. Senang Sabat. Senang Sabat.